dia ya, kita tanya dulu dia ya. Tanya dulu dia. Apa kata Yesus tentang dia? Gini, supaya jelas. Saya tidak mau menjelaskan ya, Alkitab menjelaskan, dia sendiri menjelaskan ya. Dalam Yohanes 6 ayat 38. Aku turun dari surga. Muhammad, dengar nggak ya? Halo? Halo? Ya, saya dengerin Opung lah. Gimana Ya, sih Opung? Yesus Yusuf. berkata dalam Yohanes 6 ayat 38, aku turun dari surga. Ayat 23 mengatakan, aku bukan dari dunia. Ayat 24 mengatakan, akulah dia. Dia yang telah mengutus aku. Nah, bagaimana itu artinya itu, Pak Yusuf? Akulah dia yang telah mengutus aku. Yaitu Allah Bapa itu sendiri yang mengutus dia. Tapi dialah aku. Bagaimana itu, Pak? Bagaimana itu? Salam Sen. Ya, Salam Sen. bagaimana dengan siapa ini? Saya masih ngomong sama Pak Mama Yusuf ini. Itu juga Kristen. Opung gimana sih? Saling sapa dulu lah, jangan saling konslet dulu. Ntar juga konslet sama saya Opung. Gimana sih? Salam Sen. Halo, Abdul Amir ya. Satu Bukan, deh, Pak Ginting. Salam Sen, selamat sahabat. Selamat sahabat, Pak Ginting. Oke, makasih. Saya jemaat dari Lubuk Pakam. Lubuk Pakam? Ya. Loh, saya dulu di sana, di pinggir rel kereta Galang. Pinggir rel kereta Galang? Ada dulu gereja saya di situ. Di Timbangan sana. Enggak lah, bukan pinggir rel kereta, depan terminal. Oh enggak, saya enggak tahu terbang terminal. Gereja saya dulu ada rel kereta api, ya di sampingnya itu. Iya, yang jalan Siantar sana. Iya, yang ada sekolahnya kan. Enggak tahu sekarang ada sekolahnya itu, enggak tahu lagi. Oh, berarti Bapak yang di Perbaungan, bukan di Pakam. Bukan, enggak di Perbaungan, Lubuk Pakam. Lubuk Pakam ya. Itu di situ kan dekat Timbangan dulu ada di situ Timbangan. Ya, benar. Timbangan simpang 4, Timbangan ya. Nah, arah ke Medan. Enggak ada Timbangan kan? Iya, arah ke Medan sebelah kanan. Benar. Oh, arah ke Medan dari Siantar sebelah kiri lah dia Timbangan itu. Iya, maksudnya gerejanya sebelah kanan. Oh, saya nggak tahu itu Pak Ginting, nggak tahu tuh. Oke, ya udah. Ya, lanjut selamat Pak. Sahabat Pak Ginting. Ya, saya hanya mengucapkan selamat sahabat aja. Lanjut Pak. Terima kasih. Emangnya Opung ada hari sahabat, Opung? Loh, itulah kamu kan tidak mendengar perintah Tuhan, ya. Makanya sahabat kan buat Yahudi. Opung Bani Asia, bukan Yahudi. Loh, kami sahabat itu bukan orang Yahudi. Aduh, inilah salahnya nih Pak. Aduh, makanya baca kitab saya, ya, baca kitab saya itu. Udah, saya mau tanggapin Opung dulu yang Opung jelaskan tadi. Nanti kesana kemari lagi. Nah, biasa gitu kan, kamu itu kesana kemari, nanti habis ini belum selesai tanya lagi sana, selesai tanya lagi ke sana, begitu kamu kan? Gini, Opung. Tadi Opung katakan akulah dia yang mengutus aku. Ya benar, Yesus itu dia yang diutus gitu, nggak ada utusan lain, satu-satunya dia di zaman itu yang diutus. Itu yang pertama. Kalau utusan terus salah, apa yang salah? Bentar dulu Opung, saya belum selesai. Wah, Opung gimana sih? Terus Yesus bukan dari dunia ini, turun dari sorga. Tapi kan bukan pemilik sorga jadinya. Turun dari sorga. Oh, siapa bilang tidak pemilik sorga? Ada nggak Yesus bilang dia pemilik sorga? Aduh, itulah makanya. Di mana pula? Ayo, dia yang bikin sorga, mana ayatnya? Loh, ya ampun. Kita baca Alkitab itu dengan baik. Mana? Tunjukin sama saya. Waktu dia mau berangkat dari dunia ini, dia berkata, janganlah kamu bimbang hati. Aku pergi ke surga, ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Opung salah konteks. Yang saya tanya, adakah Yesus bikin surga gitu? Enggak ada tulisan begitu. Sekarang enggak ada kan? Pemilik surga itu siapa? Siapa sekarang? Ayo, dia cuma turun dari surga. Siapa yang menciptakan surga? Kalau bukan Yesus. Siapa pemiliknya? Menurut Yesus siapa? Loh, kok menurut Yesus? Alkitab lah. Aduh. Loh, tadi kata Opung kalau masalah Yesus tanya dari Alkitab, dari Yesus sendiri gitu. Nah, saya tanya, menurut Yesus surga itu pemiliknya siapa? Loh, makanya kata Yesus, milik Bapa itu adalah milik dia. Berarti milik Yesus adalah milik Bapa, begitu, ya. Jadi kita harus tahu pemilik surga itu adalah
Allah Bapa, berarti milik Yesus juga karena dia Allah Bapa itu. Jadi gitu. Nah, Jadi kan klaim Yesus doang gitu, bukan yang membuat sorga. loh, emang kamu lebih tahu daripada saya atau kamu? Loh, saya tanya Opung, gimana sih Jangan Opung yang tanya kasih saya, ayat ya? Alkitab lah yang kita pelajari. Aduh, Pak Yusuf, Hmm. Terus gimana tadi hari Sabat? Nah, hari jelas tuh Sabat. ya. Nah, Yesus kembali Yesus ke sana. kagak bikin sorga dia. Loh, Yesus itulah yang bikin surga itu sebelum dia Yesus. Ah, Dia jangan adalah diulang-ulang Bapa. lah. Kagak ada ayatnya Yesus bikin sorga. Loh, bacalah pada mulai pertanyaan Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Itu Siapa? Allah bukan Yesus. Allah itu keluar dari Yesus itu keluar dari Allah dan mengatakan akulah Bapa itu, akulah Allah itu, akal itulah aku. Gimana sih? Berarti dia dulu menciptakan, tapi ketika dia di dunia ini bukan menciptakan lagi dia. Begitu Pak Yusuf. Aduh. Nah, aduh. Opung, Jangan Opung, ajarkan Opung. Pak Yusuf. Alkitab yang mengajarkan ya. Alkitab mengatakan seperti itu, bukan saya ya. Opung. Memangnya perjanjian lama itu milik Opung gitu? Loh, kita punya Yesus itu. Kitab Yesus. Iya. Sejak kapan? Loh, waktu dia mengajar di bait suci, Dan di mana Yesus mengatakan dia menurunkan Taurat? dia pakai itu, dia nggak pakai itu. Hah? Kalau dia mengajar pakai apa? Kitab apa dia? Kitab orang Yahudi. Oh, berarti bukan Bible sekarang. Orang Yahudi. Gimana sih? Bukan Bible sekarang ya Yesus pakai. Aduh, Pak Kenapa Yusuf, Opung pakai? Kan kamu itu kan sudah salah paham tentang Alkitab saya, makanya belepotan. Bukan salah paham. Kata Opung sendiri Yesus Bukan pakai Taurat. Saya Taurat. mau mengatakan kata Alkitab saya bagaimana? Gitu. Ya. Kata Alkitab Opung. Nah, menurut penjelasan Opung, Yesus memakai Taurat. Berarti bukan Bible. Gitu. Kenapa Opung pakai Bible? Gimana sih kamu ini? Nggak ngerti ya ngomonganmu. Loh, masa kagak ngerti? Opung, Yesus pakai perjanjian lama kata Opung. Perjanjian baru ini dipakai Opung. Yesus ada nggak ngajarin perjanjian baru? Saya begini, makanya Muhammad ini, kamu selalu membuat yang tidak. Yesus itu kan mengajar pakai perjanjian lama atau kitab orang Yahudi, karena Yesus orang Yahudi, benar nggak? Ya kan? Terus? Nah setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya menggunakan kitab orang Yahudi juga, ya kan? Nah murid-muridnya itu menulis, mencatat segala perkataan Yesus dan kelakuan Yesus di satu kitab, lalu ditempelkan ke kitab perjanjian lama itu. Nah itulah yang dinamakan Alkitab orang Kristen itu. Jadi satu itu semua murid-murid Yesus juga menggunakan kitab perjanjian lama, ditempelkan catatan tentang Yesus dan ajaran Yesus itu. Jadilah Alkitab kami. Begitu Pak Yusuf ya. Berarti kan Opung kagak ngikuti jejak langkah Yesus. Kok saya yang kamu selidiki Pak Muhammad? Jangan saya. Iya dong, Opung lah yang saya tanya gimana sih? Enggak. Diri saya itu orang penjahat saya itu Pak Muhammad ya. Waduh, jangan Opung penjahat. Saya kamu lihatlah dirimu sendiri kalau begitu. Yang saya maunya Alkitab itu kita pelajari apa sih ajarannya, kan begitu. Jadi kamu untuk menyalah-nyalakan saya, memang saya orang salah, orang berdosa, tidak benar saya ini. Jangan kamu lihat saya. Jangan kamu melihat pendeta saya. Yang kita lihat adalah ajaran Alkitab saya, Pak Muhammad. Loh, kalau ajaran Yesus di Alkitab Opung menyuruh menyembah Allah, kenapa Opung menyembah Yesusnya? Loh, bukalah dulu Alkitabnya tuh. Kenapa saya menyembah Yesus? Karena saya butuh hidup. Butuh hidup? Ya. Yesus memberi hidup gitu. Iya. Terus orang sebelum Yesus siapa yang kasih hidup? Hah? Ayo Opung. Bagaimana? Orang-orang sebelum Yesus turun ke dunia, siapa yang kasih hidup orang-orang itu? Sebelum Yesus turun ke dunia ini, tidak ada hak manusia mendapat hidup kekal. Berarti masuk neraka semua? Iya, seharusnya masuk neraka. Tapi karena Yesus telah mencurahkan darahnya, maka manusia mulai dari Adam sampai manusia nanti akhir zaman sudah bisa mendapat surga, sudah berhak mendapat surga. Tinggal manusia yang mau nggak menerima itu. Itu Pak Muhammad, cerita Alkitab kami. Opung. Yesus mengajarkan berkorban itu pakai binatang, Opung, bukan pakai darah.
Lah iya, aduh, bagaimana sih kamu Muhammad? Dari zaman dahulu kala sudah akibat dosa itu adalah kematian. Kematian adalah nyawa, nyawa itu adalah darah. Nah, itu menandakan bahwa penghapus dosa adalah darah. Orang Israel pun berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan pakai darah. Darah dioleskan ke ambang pintu. Setiap pagi dan sore orang Israel itu menumpahkan darah untuk menghapus dosanya. Nah, itu sudah sampai zaman Yesus tersalib, darah Yesus tersumpah, lalu tirai di bait suci itu robek, maka tidak ada lagi bisa menggunakan darah binatang untuk menghapus dosa. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk menyerahkan nyawa saya untuk menghapus dosa manusia. Jadi darah Yesus yang tertumpah. Jadi darah Yesus itu adalah melambangkan darah binatang. Begitu Pak Yusuf. Nah, sedikit lagi opung ya. Sebenarnya saya nggak bisa lama. Kalau mau lama nanti habis Isya gitu. Terserah kamu lah Pak Yusuf. Tapi opung jangan kemana-mana. Sampai jam 12 malam nanti. Oh, saya nggak bisa. Nanti bentar lagi saya selesai. Loh, sebentar lagi juga gimana sih? Ya, sebentar juga. Saya itu kan terbatas waktunya Pak Yusuf. Loh, dulu opung bisa sampai malam gimana? Nggak bisa saya, nggak pernah saya nggak malam-malam, nggak. Ada jam 9 malam dulu. Oh, pernah itu mungkin karena saya gini dari Amerika datang panggilan kepada saya. Tolonglah Pak, saya hanya bisa jam segini. Tapi kali ini ya, lain kali saya tidak mau karena saya itu harus jaga kesehatan saya. Jam 8 malam sampai jam 9 malam sudah harus tidur saya istirahat. Oke. Ya, saya nggak terlalu lama karena saya takut sama opung. Jakir naik aja kalah sama opung, apalagi saya gitu. Saya tidak mau main kalah menang, saya tidak. Kebenaran itu yang mana? Benar yang mana? Gitu. Ya sudah gini opung. Iya ya, Pak Muhammad Yusuf. Gini. Saya mau tanya, saya mau tanya dulu opung. Ya gitu-gitu aja. Opung, kenapa ya opung menjelaskan pelin-pelan itu opung? Orang sebelum Yesus katanya itu nggak selamat, masuk neraka semua. Ya, Yesus, makanya, Yesus datang jadi selamat, gimana tuh caranya tuh? Cara penangkapanmu itu salah, ya. Cara penangkapan itu salah, ya. Semua manusia setelah Yesus mati tersalib, tertumpah darahnya, semua manusia mulai dari Adam sampai zaman akhir nanti sudah berhak mendapat hidup kekal karena darah Yesus telah mengampuni dosa manusia itu, menghapus dosa manusia. Loh, gimana mereka kagak nyembah Yesus dulu? Loh, iya. Karena itu percayalah kepada aku, itu aja. Percaya. Itu kan untuk orang-orang sejaman Yesus. Kalau nggak sejaman Yesus gimana? Kepada seluruh manusia kan sudah diberitakan Yesus telah mati, darah sudah tertumpah, mengampuni dosa manusia, menghapus dosa manusia. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus. Berita itu datang ketika Yesus ada di dunia. Kalau yang kagak dengar berita itu gimana? Makanya namanya Injil. Ini kata kami kan namanya kitab Injil. Kayak Nabi Musa kagak dengar berita itu, kagak nyembah Yesus. Nabi Musa masuk neraka gitu. Dengar. Musa itu sudah melakukan pengakuan tentang darah Yesus melalui darah domba. Kan itu menggambarkan tentang darah Yesus. Di mana Nabi Musa mengakui darah Yesus? Ngaco opung. Menurut Alkitab, ayo menurut Alkitab di mana? Gambaran. Benang merah. Opung sendiri yang asumsi lah jadinya. Terserah kamu asumsi atau apa. Apa maknanya? Itu kan kami dan dimaknakan. Darah itu apa enggak rugi orang Israel setiap pagi dan sore? Berapa harganya tuh satu sapi aja 20 juta. Kalau misalnya ada 5 pagi 5 sore, berapa miliar uang itu habis. Apa artinya itu? Untuk apa itu? Sia-sia itu. Ada maknanya. Kenapa setelah Yesus mati tidak dilaksanakan lagi? Tirai itu robek dari bait suci, antara bait suci dan bilik maha suci itu, ya, antara bilik suci dan bilik maha suci ada tirai penghalang. Nah itu robek setelah Yesus mati. Nah setelah robek itu tidak bisa lagi potong domba, tidak bisa potong binatang lagi, tidak bisa menemukan darah binatang. Itu tandanya bahwa darah binatang itu melambangkan darah Yesus. Dari situ bukan asal itu, oh darah domba itu adalah darah Yesus. Tidak. Setelah berhentinya itulah. Oh itu berarti kita asumsikanlah, terserah kamu. Asumsi apa? Setelah darah Yesus habis tertumpah, mati dia, maka penumpahan darah binatang berhenti karena robek tirai antara bilik maha suci dan bilik suci. Islam tidak mengerti itu karena tidak ada diajarkan di Al-Quran. Ya.
Oh iya, kalau dia yang diajarkan di Al-Quran itu opung untuk menyembah Allah sebagaimana Makanya Nabi Al-Quran Isa tidak juga tahu seperti bahwa itu. orang Israel itu menumpahkan darah setiap pagi dan sore, setiap pagi dan sore. Berapa kerugian orang Israel setiap hari? Coba dari mana itu beranak terus binatang mereka? Coba bayangkan. Tapi yang Itulah jelas ciri mati. Kalau kagak Yesus ada mati, Musa mengakui Yesus. Gimana sih? dari zaman Adam itu sudah menumpahkan darah. Di Musa itu baru ditetapkan di hukum Taurat. Ada Cara-caranya. gak Nabi Musa ngomong kayak gitu di Taurat? Loh, Taurat Musa kan ada itu. Kan Taurat Musa itu. Iya, ada Ibadah nggak orang dia Musa. Ibadah orang ngakuin Israel Yesus? itu Ayo, bukan seperti ngakuin Anda Yesus ini ada tukang nggak? tunggik. Ibadah orang Israel kalau menyembah Tuhannya bukan tukang tunggik seperti Islam. Dia memotong domba, memotong Oh, binatang. Tuhannya orang Israel kagak pernah jadi manusia. Siapa mengatakan ya, Tuhan Israel menjadi manusia? Itu kamu karang-karang. Saya pun tidak pernah mengatakan. Taurat sendiri yang mengatakan bilangan Siapa 23:19. Kamu Muhammad tidak boleh seperti itu. Fitnah kamu itu. Oh, bukan fitnah. Saya bilang ayatnya bilangan 23:19. Bukan manusia dia. Coba. Makanya kamu hanya ambil coba satu ayat, tapi maknanya ajarannya mau kemana? Kamu nggak ngerti tuh. Makanya baca bersama, tadi kan jangan mengajarkan Muhammad, ya. Saya bilang sama Opung, Tuhannya Israel bukan Tuhannya Kristen gitu. Kamu jangan bandel ya. Itu Tuhan Kristen. Buka. Ayo buka. Ya, buka bilangan 23:19 tuh. Berapa? Bilangan 23:19. Baca tuh Opung nyari-nyari. Oke. Kamu jangan mengajari Alkitab yang harus kita percayai. Bilangan 23 19. Bentar dulu, saya buka dulu. Tuhannya orang Israel itu bukan manusia. Mari saya baca ya. Bilangan 23 ayat 19. Janganlah kau persembahkan darah. Bukan itu, bilangan, bukan ulangan. Bilangan 23. Sorry. Saya salah buka. Bilangan 23 ayat 19. Ini ada di sini. Allah bukanlah manusia. Dengar ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Hanya satu ayat saja kamu baca, langsung kamu simpulkan ini tentang Yesus. Dari mana jalannya? Bukan, saya menyimpulkan bukan tentang Yesus itu. Tadi Opung bilang masalah Taurat Musa. Saya bilang Taurat Bani Israel, Tuhannya Yahudi bukan manusia gitu. Kamu bukan kitabmu ini. Kita baca bersama. Saya baca, kagak ada hubungannya dengan Yesus. Gimana sih? Makanya jangan kamu bilang Allah jadi manusia, tidak ada, ya. Coba. Ada saya bilang Allah jadi manusia dari judulnya supaya kamu mengerti maksud dan tujuan apa yang diajarkan. Emang kamu ayat itu mengajarkan apa ini kira-kira menurut kamu? Mengajarkan apa? Tuhan itu bukan manusia sehingga dia menyesal, bukan anak manusia. Kenapa ada ayat begitu tuh? Makanya kita baca dulu ini supaya mengerti maksud dan tujuan ajarannya, ya. Gimana ajaran Yahudi itu? Ajaran Yahudi yang saya tahu gitu, Tuhannya bukan manusia. Jangan kamu langsung ambil kesimpulan. Ayo, Tuhan Yahudi gimana bukan manusia? Tadi kamu teman saya jadi marah kan saya kepada kamu. Dengarkan begini. Bilangan 23. Kita baca mulai dari 4. Judulnya Bileam memberkati Israel, kan? Saya dengarkan ceritanya supaya kamu jelas mengerti maksud dan tujuan ajarannya satu perikop ini. Maka Allah menemui Bileam. Lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah itu telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ, di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah katanya, kutukilah bagiku Yakub, dan datanglah kutulah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang
bondongan-bondongan Israel, sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apa yang kamu lakukan ini padaku ini? Untuk menyerapah musuhku, aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya, engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain. Dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanya lah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pirgas. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas atap mezbah itu. Berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepada tuh katakan kata Tuhan itu. Jangan potong-potong ini, nggak boleh potong-potong. Kagak potong saya cuma mengingatkan opung. Dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-muka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya sanjaknya katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah. Kita harus baca baik-baik. Pasanglah telingamu. Pasang telinga opung tuh. Ya anak Jipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak melakukannya. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Dengar, dari ayat ini, Pak Muhammad, si Balak itu benci kepada orang Israel supaya disuruhnya lah Nabi Bileam untuk mengutukinya. Nah, setelah itu Tuhan berkata kepada si Bileam, katakan kepada Balak, Allah bukanlah manusia yang bisa menarik berkatnya kembali dari bangsa Israel itu. Tidak mungkin lagi saya menarik itu. Manusia bisa membatalkan janjinya, tapi kalau Allah tidak bisa, itu masuknya. Bukan manusia kan gitu. Yang disampaikan Bileam sama Balak. Allah yang bukan manusia seperti itu ajaran Yahudi. Tuhannya bukan manusia. Gimana tuh? Iya. Emang ajaran kami rupanya Allah manusia. Lah, terus kenapa opung nyembah Yesus? Yesus kan manusia. Yesus itu bukan manusia seperti Muhammad yang sudah bukan manusia terus dia Tuhan gitu. Ya dia adalah Tuhan datang ke dunia sebagai manusia. Lah, kan jadi manusia itu dia. Makanya kita pelajari kitab itu, siapa Yesus itu, kamu tidak mengenal. Jadi kamu itu bukan domba Yesus, karena Yesus itu opung. Yesus siapa? Sama dengan Yesus itu manusia, opung. Ya, jangan ajarkan. Mari kita pelajari tentang Yesus. Ya begitu. Yesus itu anak manusia. Banyak di kitab opung. Ayo gimana? Yesus lah manusia, tapi manusia itu tidak sama dengan kau, tidak sama dengan saya. Lah, terus Tuhannya orang-orang Israel bukan manusia. Kan udah berbeda. Manusianya ini siapa Yesus ini? Kan jangan putuskan seperti itu, tidak seperti itu. Manusia itu sebuah benda, opung. Tidak seperti itu, Muhammad. Ya, lah, kamu jangan mengajarkan. Alkitab mengajarkan, jangan kamu mengajarkan. Alkitab yang mengajarkan. Alkitab yang mengajarkan ya. Jangan kamu mengajarkan. Yesus berkata, aku dari Bapa, akulah diutus Bapa, akulah Bapa itu betul aku. Aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Aku akan memberi hidup kekal kepada siapa yang mengenal aku. Itu domba-dombaku. Jadi itu bukan manusia biasa, ya. Opung, jangan lupa murid-muridnya juga dalam Bapa. Gimana sih murid-murid Yesus itu? Tapi dalam konteks mana? Dalam Bapa, dalam apa? Dalam kesatuan, keimanan. Tapi kalau asal usulnya gitu dong. Gitu dong. Berarti Yesus dalam Bapa satu keimanan itu. Amat, aku udah tahu Alkitab saya, bukan kamu yang lebih tahu Alkitab saya. Iya, saya tahu, saya cuma baca. Kamu jangan begitu, merusak-rusak ajaran Alkitab saya. Kurang ajar namanya itu, Muhammad. Kagak merusak, opung, saya baca. Merusak. Kamu tidak tahu apa maksud Alkitab saya. Kamu putarkan seperti apa yang kamu maksud. Tidak, ini bukan ajaran Islam ini, bukan.
Alkitab saya bertentangan dengan Al-Quranmu. Jangan paksakan Al-Quranmu ke sini. Iya, Beda. kalau sama Bible opung, Janganlah Al-Quran kurang ajar, bertentangan dengan ajaran Kamu Yesus jangan kagak. kurang ajar lah kamu. Jangan kamu kurang ajar. Kita kan bersahabat, ya. Jangan kamu Iya, putar-putar. opung. Saya Makanya dari kita tadi cuma baca loh, belajar opung. Alkitab, ya. Kamu jangan kurang ajar, Muhammad, ya. Itu Saya namanya dari Muhammad tadi dari ajaran baca. kami. Baca Kita kan kitab sahabat. opung. Kita kan sahabat. Kamu jangan bandel. Alkitab yang kita pelajari bukan kamu. Saya tidak mendengar kamu. Saya mendengar Alkitab saya. Iya, Kita makanya mau- baca. Makanya kita pelajari bersama. Di kitab opung itu Yesus anak manusia, gimana? Opung bilang bukan manusia. Memang manusia, tapi kamu harus tahu manusianya bagaimana. Apa seperti Muhammad yang telah busuk dimakan belatung sana? Tidak. Dia Oh, dari manusia surga. Dia menyelamatkan manusia beda-beda gitu. Yang Makanya, namanya jenis manusia tidak beda-beda. sama dengan kamu. Tidak sama dengan kamu, bukan manusia. Ini maksudnya bukan manusia seperti kamu. Ya. Terus manusia seperti apa? Dia adalah Opung Tuhan jelaskan, sendiri. opung jelaskan. Dia adalah Tuhan itu sendiri menurut dia. Dialah Bapak itu, Bapak itulah dia. Kan apalagi? Dia dan Bapak itu adalah satu. Dan dia bisa menyelamatkan manusia. Dia akan datang ke dunia ini. Opung. Opung bilang, Opung bilang, aku dan Kamu diam Bapak dulu, adalah kamu. satu. Diam. Murid-muridnya Diam dulu, saya kamu. bilang Diam juga kau. satu. Diam Gimana kau. Opung? Diamlah kau, diam kau. Opung, Diam bentar, dulu, jangan. kau. Muhammad, diam kau. Belum. Saya belum selesai. Opung tadi bilang, Opung bilang, Saya tidak mau kamu mengajarkan. Saya tidak saya mau. tidak mengajarkan. Kita Opung, yang saya mengajarkan. cuma baca. Mau Diamlah ayatnya kamu. lagi? Diamlah kamu. Diam. Opung dulu ngomong. Silakan. Diamlah kamu, ya Muhammad. Ayo, ya. Opung dulu. Saya mau tanggapi habis ini. Diamlah kamu. Diam. Iya, Opung dulu. Habis ini saya tanggapi. Iya, begini Pak Muhammad ya. Kamu jangan mengajarkan, tapi kita belajar bersama dalam kitab ya. Ya, Muhammad ya. 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 Jangan kamu mengajarkan, ya. Kamu jangan mengajarkan. Lanjut, saya dengar. Nah, terima kasih. Lanjut, Opung. Mari kita belajar bersama. Begitu, ya, begitu kawan ya. Begitu kawan. Ya, dengar ya. Ini kata Yesus nih. Jadi kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab ya Muhammad ya. Namanya belajar bersama. Begitu, jangan kamu mengajarkan ya. Saya buka dulu Alkitab saya. Ayo, di mana Opung bawa ayatnya? Silakan. Kita buka dulu Alkitab. Ini. Yohanes. Enggak apa-apa. Iya. Kita buka dulu Alkitab saya, Yohanes 14. Entar dulu ya judulnya. Yohanes mana ini? Sebentar catat saya. Aku tidak bisa kurang. Ini. Kita pelajari dulu nih Pak ya. Kita buka dulu Yohanes 10 ayat 24. Bisa buka kitabnya. Yusuf? Berapa? Yohanes 10 dulu kita buka. Nomor? Kita buka dulu dari awal, Bro. Kita baca bersama. Yohanes 1:1. Ya, sebentar. Yohanes 10. Oh, 10. Yohanes 10. Ya, udah? Lanjut Opung, baca. Yohanes 10 ini kita pelajari pelan-pelan. Makanya kamu jangan mengajarkan ya. Yohanes 10 mulai ayat 1 lah. Satu pasal ya, supaya mengerti siapa Yesus itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ialah dombaku. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarnya suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan. Mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang saling pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang yang tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke dalam domba-domba itu.
semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk ke dalam dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, tiba-tiba melihat mereka serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Maksudnya manusia, bukan domba binatang ini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Poinnya apa, Opung? Bentar, akan sampai ke sana. Oke, kita loncat ke ayat 22 supaya dapat poin langsung ya. Supaya kamu mengerti siapa Yesus itu ya. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serabi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia. Ini perhatikan. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan, Yesus? Jika engkau Mesias, jika engkau Mesias Yesus, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, ini perhatikan ya, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan, kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Coba, padahal di sini ya, padahal katanya Bapa memberikan domba-domba itu kepadanya. Tapi dikatakan di ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sebetulnya menurut logika kita, sudah dua itu. Padahal di sini dikatakan satu. Inilah yang tidak bisa kita bantah. Jadi maka saya hanya mengikuti Alkitab saya. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kamu mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia. Nih, orang Yahudi mengatakan hanya seorang manusia biasa ya, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yesus itu sudah menjelaskan bahwa dialah Allah itu, maka orang Yahudi marah. Jadi bukan manusia biasa dia, walaupun dia datang sebagai manusia. Karena orang Yahudi Opung, kapan saya ngomong ya, kamu pun tidak mengenal Yesus, maka kamu katakan dia manusia biasa. Dia adalah manusia, tapi bukan manusia biasa seperti kamu dan saya. Jadi kamu itu bukan murid-murid Yesus, karena kamu tidak percaya bahwa Yesus itu datang dari surga sana. Terima kasih. Oke, saya tanggapin ya Opung ya. Waduh, panjang kali Opung kayak kereta api tadi. Supaya kamu mengetahui, itu aja kamu tidak jelas mengerti. Jadi kamu itu kan tidak percaya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Ya kan, kamu anggap dia manusia biasa seperti orang Yahudi. Karena kamu itu bukan murid Yesus, karena kamu bukan domba-domba Yesus. Nah,
Boleh saya tanggapin Opung ya? Tanggapilah, tanggapilah. Oke Opung, aku dan Bapak adalah satu, sedangkan muridnya juga satu dengan Bapak. Silakan Opung buka Yohanes 17 nomor 11 ya Opung. Dan Dalam aku konteks apa tidak, dia? Dalam konteksnya apa kan beda. ya saya kan cuma baca Opung. Oke, Opung kita jelaskan lah buka. kayak gitu. Oke, kita buka. Yohanes Saya bacakan dulu. Saya Bukan belum dulu, belum bukan dulu. Saya bukan saya dulu belum bilang saya. nanggapin. Opung sudah banyak ngomong. Yohanes Ya. berapa? 17 nomor 11. Saya Oke. bacakan. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, kata Nah, Yesus. Kita baca dari awal, Pak Yusuf. Kita baca dari awal ya. Kita baca dari awal. belum selesai Makanya. Opung. Itu satu poin tanggapan saya. Opung silakan jelaskannya. Terus gini. Saya bukan menjelaskan ya. Alkitab menjelaskan. Jangan Ya, terserah. Yang jelaskan saya juga baca dari kitabnya Opung gitu. Ya, Terus Makanya. poin 2 yang saya tangkap tadi, Opung. Ya. Nah, Karena saya mau baca. Yesus memberikan hidup yang kekal. Ya, mari. Menurut Yesus, hidup yang kekal itu gimana? Yohanes 17 ayat 3 itu gimana, Opung? Inilah hidup yang kekal menurut Yesus sendiri. Selesai langsung kamu lari ke sana, nanti ke sana juga. Ya. Loh, penjelasan Opung tadi banyak, makanya saya tanggapin beberapa poin gitu yang saya dengarkan. Loh, kalau saya tidak mendengarkan tadi ngapain saya tanggapin, Opung? Yusuf, dengarkan begini aja. Jadi yang kamu maksud sekarang itu Yesus itu siapa? Yesus. Yesus Manusia menurut biasa. Yesus sendiri. Ya, manusia biasa atau manusia utusan? Hah? Utusan? Iya, dia ngaku utusan gimana? Juga dia utusan. Emang kenapa kalau utusan? Kalau utusan bukan yang mengutus. Loh, Yesus mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Coba, itu Dia kata katamu kan? Itu kan aku kata mengutus katamu. aku. Ya, kalau Yesus mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Coba, itu kan katamu, kan? Oh, saya percaya kepada itu kan Yesus. tadi saya tanggapi, akulah dia yang mengutus aku. Iya. Dia benar, dia utusan, nggak ada utusan yang lain sejaman dengan dia. Apa salahnya rupanya? Dia berarti bukan dia, bukan pengutus dia. Tapi kamu bilang yang diutus bukan yang mengutus, kan? Tapi Yesus mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Coba. Opung, gini aja logikanya. Opung bikin meja, Opung bukan meja gitu. Seperti itu. Yesus itu tidak masuk logika karena itu Tuhan kami tidak bisa masuk logika, makanya kamu salah. Ya. Itu kemarin Opung sudah katakan kalau Yesus itu Tuhan Opung nggak masuk logika gitu. Ya, tidak bisa. Makanya bagaimana caranya? Akulah dia yang mengutus aku. Coba bagaimana tuh logika mana saya bisa menerima itu? Makanya Opung, saya tadi menangkap 2 poin yang dari penjelasan Opung gitu. Nah, penjelasan saya apa? Alkitablah kita baca, jangan saya terima. Iya, tadi yang Opung bacakan tadi kepada saya, makanya saya mau tanggapin dulu gitu. Kata Opung, aku dan Bapak adalah satu. Itu menurut Yesus. Nah, menurut Yohanes 17 nomor 11, murid-muridnya juga satu dengan Bapak gitu. Nah, itu yang pertama Opung yang saya dengarkan dari Opung. Hasilnya kan Opung bantah gitu. Nah, yang kedua, katanya Yesus memberikan hidup yang kekal. Nah, maka dari itu kita lihat hidup yang kekal menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Oke. Di situ dikatakan seperti apa? Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Gimana tuh? Itu yang hidup yang kekal menurut Yesus tuh. Bagaimana tuh? Mari kita pelajari. Jangan terlalu panjang-panjang. Yohanes 17 ayat 3. Buka, udah kamu buka. Ayo buka Yohanes 17 nomor 11 tadi gimana? Jelaskan dulu tuh. Murid-muridnya satu dengan Bapak. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Kamu Yohanes 17 ayat 3, udah? Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 3 kamu bilang, gimana sih? Oh iya, Yohanes 17 nomor 3 dengan Yohanes 17 nomor 11. Ayo. Oke, saya baca dulu Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu satu. Ini ya. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya kan? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, ya kan? Jadi 2. Mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Ya, mengenal Yesus sebagai utusan, kan? Utus, ya, yang telah Kau utus. Nah, sekarang kamu sudah mengenal Allah rupanya. Kenapa balik tanya sama saya? Coba dijelaskan lah. Bagaimana cara mengenal Allah rupanya? Ya,
Kalau di kitab Opung, cara mengenal Allah gimana? Makanya kita tanya Alkitab itu. Iya, tanya kitab Opung. Tanya kitab Opung ya. Allah itu kayak gimana gitu. Allah itu di Bilangan 23:19 bukan manusia, Opung. Hosea 11 nomor 9 bukan manusia juga. Malaki 3 nomor 6 dia tidak berubah. Gak bakal jadi manusia. Gimana? Muhammad, diam dulu kamu. Supaya tuntas. Ini kalau begitu kan nggak tuntas ya. Tadi Opung tanya saya, kamu kenal Allah? Ya kenal. Menurut kita Opung sendiri gimana? Bukan manusia. Harus bertanya kepada Alkitab. Kita harus bertanya kepada Alkitab supaya tuntas. Tidak mungkin saya bisa mengenal Allah karena saya tidak pernah melihat. Tidak mungkin saya bisa mengenal Yesus karena saya tidak pernah melihat. Sama-sama kita kan tidak mungkin. Jadi maksudnya apa ini? Kita harus belajar dari Alkitab. Hei Alkitab maksudnya apa? Kan begitu. Jangan langsung ambil kesimpulan, asumsi-asumsi, tidak begitu ya. Menurut Yesus, Opung, jangan menurut kitab Opung. Tunggulah saya baca Alkitab saya. Kita belajar Alkitab saya. Ya, bacakan apa yang dikatakan Yesus. Jangan kamu mengajarkan. Saya tidak mengajarkan. Saya cuma ngomong kata Opung tadi Yesus menurut Yesus. Ayo. Silakan Opung. Makanya kita baca 1 Yohanes 2:3. Itu menurut Yohanes, menurut Yesusnya mana? Gimana sih? Ini yang kamu bacakan tulisan Yohanes. Kitab Yohanes semua ini. Terus gimana hidup yang kekal menurut Yesus? Gimana Allah menurut Yesus? Ayo. 1 Yohanes 2 ayat 3 ya, dengar ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Itu mengenal Allah, bukan mengenal hidungnya. Begitu ya. Perintah Bapaknya gimana? Ya, perintah Allah gimana? Tuhan, 10 perintah Tuhan ya. Kamu belum tahu itu. Bagaimana mengenal Yesus? Oh, ke Taurat lagi gitu. Iyalah, itu ke sana semua ini kan. Bolak-balik. Oke. Terus 4. Barang siapa berkata aku mengenal Allah tetapi ia tidak menuruti perintahnya itu, ia adalah pendusta, pembohong. Nah. Oke. Iya, 10 perintah kan tidak boleh nyembah berhala, Jangan kamu ngomel. Alkitab saya menjelaskan, jangan kamu menjelaskan. 148. Barang siapa tidak mengasihi ya, satu apa lagi? Mengenal Yesus ya. Mengenal Yesus diutus sebagai apa ya? Lukas 4 ayat 17 kita baca. Kepada Yesus berikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat bagi Tuhan datang. Yesus berkata dalam Matius 28, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa aku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah Yesus itu. Diutus untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi pengenalannya seperti itu. Jadi mengenal Allah melakukan 10 perintah Tuhan. Mengenal Yesus kita ialah mengenal dia sebagai utus menyelamatkan orang. Opung, sebentar. 10 perintah Tuhan salah satunya jangan nyembah berhala, Opung. Ya iyalah. Memang saya menyembah berhala, kamu lihat. Terus Opung nyembah apa? Yesus. Yesus manusia. Iya, manusia. Semua benda termasuk manusia bisa diberhalakan. Tidak. Menyembah Yesus bukan berhala karena Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia yang bisa memberi hidup kekal. Bukan berhala itu. Yang namanya berhala itu pengganti sesembahan terhadap Tuhan Maha Pencipta. Ajaran Islam jangan masukkan ke sini. Ajaran Islam tidak boleh masuk ke sini, bertolak belakang Pak Yusuf. Makanya itu secara umum Opung. Yang namanya berhala. Tidak bisa umum. Ini khusus. Jangan, tidak boleh umum. Khusus Alkitab saya. Khusus ya. Jangan masukkan umum sini. Itulah kesalahanmu ya. Pak Muhammad ya. Terus saya lihat di gereja-gereja itu ada salib. Berhala bukan tuh? Berhala bukan tuh? Yang mana? Ada lambang salib, menyembah salib di gereja itu berhala bukan tuh? Tidak berada, tidak dikatakan si berhala, ajaran kita tidak seperti itu. Tidak ada di sini dikatakan ada berhala atau tidak. Karena ajaran Yesus tidak ada dikatakan si berhala menyembah salib, menyembah tidak ada. Alkitab tidak mengatakan itu. Itu kan asumsimu ya. Bukan asumsi saya nanya gimana sih? Tapi di Alkitab saya tidak dikatakan menyembah salib berhala, tidak. Tapi menyembah Tuhanlah yang benar, yaitu Yesus itu. Jadi Alkitab saya tidak menjelaskan itu. Yang dijelaskan di sini adalah Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Jadi saya bukan menyembah berhala, Yusuf ya. Jangan tuduh-tuduh saya menyembah berhala.
manusia pun bisa dijadikan berhala, Opung. Ya kalau saya menyembah manusia seperti kamu, saya menyembah kamu ya berhala lah, ya. Berhala lah. Kalau Makanya saya bilang tadi di awal Yesus itu Ya, manusia, iyalah, anak makanya. manusia kata Yesus saya. itu manusia, tapi dia adalah Tuhan dan Tuhan bukan manusia seperti kau, bukan seperti Muhammad, ya. Tidak. Sedangkan Tuhannya Yahudi Tidak, bukan tidak. manusia. Terus siapa yang disembah Opung? Bedalah Muhammad, ya. Bedalah Tuhan kami itu, Yesus itu adalah Tuhan yang keluar dari Bapa, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang sebagai manusia. Keluar dari Bapa gimana maksudnya? Datang sebagai manusia. Jadi otakmu tidak bisa memahami itu. Jangan kamu samakan dengan manusia Muhammad dengan kau, tidak. Beda. Heran saya Opung. Opung heran. Kami Tadi tidak orang bisa sebelum bersalah. Yesus saja Opung bilang penjahat semua. Gimana dengan ibunya Yesus itu? Bagaimana? Gimana dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa? Ayo. Ya berdosa semua itu berdosa itu orang berdosa. Maka kami tidak disuruh mengikuti itu. Yang benar adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran sebagai contoh dan teladan. Bukan Ibrahim, bukan Muhammad, bukan Musa, bukan Daud. Tidak, itu bukan contoh, bukan teladan itu. Semua orang Terus berdosa. ibunya gimana? Masa dia durhaka sama ibunya? Loh, siapa bilang durhaka? Makanya kamu jangan mengajarkan otakmu yang kotor. Enggak, makanya saya berpikir gitu. Ya. Yesus itu tidak ada durhaka. Itu kan kamu ajaran yang kamu pahamkan seperti itu. Enggak, tadi katanya orang sebelum Yesus, ibunya sebelum Yesus juga. Jangan kurang ajar mengajarkan Alkitab kami, ya. Bukan mengajar. Kan saya berpikir tanya kepada Opung bagaimana dengan ibunya. Kamu mengatakan Yesus durhaka, kamu kan kurang ajar di situ. Alkitab kami tidak mengatakan seperti itu. Ya makanya bagaimana dengan ibunya? Dia bilang orang sebelum dia itu adalah perampok dan penjahat gitu. Gimana dengan ibunya? Kamu kan Muhammad. Kalau kamu Muhammad itu orang baik-baik kan? Kamu kan Muhammad, jangan jahat kamu. Mengajarkan Alkitab kami dengan salah. Tidak ada dari Alkitab kami mengatakan Tuhan kami itu durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada ya. Kamu Muhammad, salah kamu di situ. Kalau kamu memang namanya Muhammad, harus damai. Ajan tempat saya Opung. Nama kamu bagus, tapi kamu Opung, saya belum terima jawaban satu lagi. Saya tidak mau seperti kamu. Bentar Opung. Opung, saya bukan mau melanjutkan diskusi kamu mengajarkan yang tidak benar. Gini Opung. Kamu mengajarkan yang tidak benar. Itu kan. Coba dengarkan dulu Opung. Saya mau izin pamit dulu. Ya, Muhammad. Opung. Saya mau izin pamit dulu. Masalahnya di tempat saya azan gitu. Kali bisa kamu disambung. jangan mengatakan Yesus kami durhaka kepada orang tuanya. Kamu kurang ajar. Ya Opung, nanti dijelaskan aja lah. 2 jawaban belum saya terima ini. Makanya tunggu habis saya sholat saya masuk lagi. Nah, sementara saya sholat, Opung sama yang lain dulu. Ya. Jangan kemana-mana. Saya mau tagih Opung. Yang benar, kalau kamu agamamu yang benar adalah agama yang membawa kedamaian. Bukan membawa kebencian seperti kamu. Saya tidak membawa kebencian. Jelas kamu benci, kamu mengajarkan tidak benar. Loh, kamu jangan mengajarkan. Saya tadi berpikir bagaimana dengan orang tuanya. Apakah dia durhaka gitu? Saya, Muhammad, saya sendiri tidak berani mengajarkan Alkitab saya. Kok kamu berani mengajarkan dengan salah? Kurang ajar kamu di situ. Ya, Muhammad, kamu kan muridnya Muhammad. Nama kamu bagus, tapi kalau kamu jahat, ya Muhammad ya, oke, selamat boleh. Ya, Opung, saya tunggu ya. Murid dengan bapak. Kamu itu jahat. Murid dengan bapaknya satu juga. Gimana tuh? Saya belum terima jawabannya. Saya tidak terima kamu. Hati saya benci kepada kamu kalau gitu, kepada sifatmu itu. Loh, saya kan tadi cuma berpikir nanyakan sama Opung. Kamu kurang ajar. Muhammad, saya tanyakan kepada Opung. Katanya agama kasih, tapi benci. Gimana sih Opung? Saya tidak benci kepada Muhammad. Ini agama kasih, tapi ngomongnya benci sama Yusuf. Dia kurang ajar. Baru debat aja udah benci. Gimana? Mau potong-potong kita? Iya, Opung. Gimana sih? Katanya agama kasih. Hukum yang terutama itu adalah mengasihi, kata Yesus, Opung. Mana ini contohnya gimana sih? Muhammad ya tidak boleh. Ini yang nggak benar Opung apa agamanya nih? Ya. Tidak boleh mengajarkan Alkitab saya. Saya sendiri tidak berani mengajarkan. Saya tidak mengajarkan. Tadi saya bertanya kepada Opung. Tanya yang lain tuh. Tapi benci. Tidak boleh Muhammad. Namamu baik. Kamu Islam. Habis benci apa nih? Bunuh. Ya sudah. Gini. Saya tanya Wiro dulu. Pak Wiro ini. Apakah tadi saya ada mengatakan bahwa Yesus durhaka dengan ibunya? Atau saya bertanya dengan Opung gitu. Bagaimana dengan ibunya? Apakah dia durhaka? Kamu mengajarkan, bukan bertanya. Kamu mengajarkan, makanya saya marah. Kamu mengajarkan. Orang nanya kok baik-baik gimana sih Pak? Kayak gini loh Pung. Kalau kau bisa jawab, kau jawab. Kalau nggak bisa jawab, kau bilang aku nggak bisa jawab. Selesai urusan lo. Memang saya tidak pernah jawab. Kenapa kau malah bawa Muhammad, bawa orang durhaka? Dia kan namanya Muhammad. Hah?
Nama saya Muhammad Yusuf. Namanya Muhammad Yusuf. Jangan separuh-separuh kalau manggil nama orang. Oke lah ya. Jadi agama itu tidak membawa ke pertengkaran, tapi tidak membawa apa? Kedamaian, ya Pak Muhammad. Tidak membawa apa? Jadi Pak Iya, Muhammad, siapa yang ngajak Opung bertengkar? Saya nanyakan Opung, gimana sih? Mengajarkan Alkitab saya dengan di mana saya ngajarkan dari tadi saya nanya. Kalau bertanya kita pelajari bersama. Ya sudah, Opung jelaskan. Makanya saya mau sholat Isya dulu, jangan kemana-mana. Udah waktunya saya ini untung saya bisa selesai. Loh, kapan lagi dijelaskan? Blunder Opung gimana sih? Saya tidak suka seperti kamu ya. Nah, jadi kalau kamu yang saya benci adalah sifatmu itu yang mengajarkan Alkitab saya. Jangan ajarkan. Kita pelajari bersama, boleh ya. Jangan disambung-sambung kamu mengajarkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, Opung. Ya Muhammad ya. Saya tidak benci kamu, tapi kalau kamu saya benci, kurang ajar. Enggak. Dari tadi saya enggak salah konteks. Masalahnya saya menanyakan ke Opung. Orang yang awalnya menurut Yesus tadi Opung bacakan kayak gini. Orang sebelum dia datang itu adalah perampok dan penjahat gitu. Nah, sedangkan ibunya Yesus itu orang sebelum Yesus. Apakah ibunya juga seperti itu? Kok berani-beraninya Yesus ngomong seperti itu? Saya sudah katakan. Apakah Yesus durhaka dengan orang tuanya? Muhammad, ya. Alkitab mengatakan, bukan saya ya. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada manusia yang benar, semua berdosa. Ibu Yesus berdosa. Nah gitu dong Opung, dari tadi saya nanya Opung jelaskan gitu. Saya akan dengar. Nggak ngajarin. Makanya yang jadi panutan, jadi teladan dan kebenaran hanya Yesus, Pak Muhammad di Alkitab ya. Hanya Yesus adalah teladan kami ya. Alkitab mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Itu saja, tidak ada kebenaran yang lain. Pendeta ada bukan, nabi-nabi bukan. Ya, nabi satu pun nabi tidak bisa jadi teladan, tidak bisa ada Nabi Muhammad Opung. Tidak ada teladan kami selain daripada Yesus. Ya Muhammad ya. Jangan ajarkan nanti kembali ya Muhammad ya supaya damai ya Muhammad ya. Opa. Ya. Pung, satu lagi mana jawabannya Opung? Murid dengan Bapak itu satu Opung. Tuh. Itu kan beda konteks Pak Muhammad. Nah, kita baca semua sekalian. Kita belajar bersama dulu. Maksudnya apa? Ya. Sedangkan murid-murid itu bukan dari atas. Yesus dari atas. Karena harus ada sambungannya itu. Kan beda konteksnya yang diajarkan apa. Tidak boleh seperti itu belajari Alkitab kami. Ya. Kan beda konteks itu Pak Yusuf. Ya. Beda konteks Pak. Jangan dirangkai supaya sesuai dengan keinginanmu. Ya Pak Yusuf ya. Muhammad Yesus bilang dia datang dari Tuhannya. Iya, jangan begitu ya. Jadi Alkitab kami itu Yesus bilang di Alkitab, bilang di Bible bahwa dia jangan mengajarkan lah. Kita pelajari bersama lah. Jangan mengajarkan ya kawan. Gak apa-apa diajarin. Jangan mengajarkan lah kawan. Siapa tahu ya. Opa lupa ayatnya mungkin. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Kalau begini saya ribut, saya tidak mau ya. Saya minta tolong lah. Jangan mengajarkan Alkitab kami. Kalau belajar pertama saya mau, ya jangan mengajarkan ya, jangan mengajarkan. Opa lupa itu diingatin. Banyak. Bunyinya begitu. Ya, saya jawab tuh. Kalau baca Alkitab kami tidak boleh sepotong-sepotong, harus lengkap konteksnya apa, tujuannya apa, begitu Pak ya. Tidak boleh. Ya udah lengkap tadi Ustaz Yusuf udah baca lengkap itu. Oke, terima kasih banyak. Itu kan cara kamu baca Alkitab kami. Kalau cara kami baca Alkitab kami tidak seperti itu, maka beda pemahaman kita jadinya. Kalau pemahaman gitu. kami yang itu benar beda, bagaimana? Bagaimana yang benar? Ya. Yang benar Alkitab itu sendiri, yang benar ajaran Alkitab itu sendiri. Kemana mau diajarkan? Kemana maksud dan tujuannya? Bagaimana bunyinya? Tentang dia utusan itu bagaimana? Sudah ditutup. Waktunya sudah habis lagi sekarang. Waktunya sudah habis. Besok kembali lagi kita ketemu. Tapi saya minta kepada Anda jangan dirangkai dari konteks-konteks yang berbeda lalu dirangkai seperti itu dan ambil keputusan disimpulkan sesuai dengan apa yang harus banyak dengar. Opung tuh harus banyak dengar. Terima kasih banyak ya. Harus banyak dengar dulu baru banyak kawan-kawan ya. Terima kasih banyak kawan-kawan. Marilah kita belajar Alkitab, bukan mengajarkan ya kawan-kawannya. Itu saya minta. Marilah kita belajar Alkitab. Suka lupa sama Alkitab mengajarkannya. Selalu gitu. Mari kita belajar Alkitab, bukan mengajarkan. Saya juga tidak akan mau mengajarkan. Saya tidak berani karena saya tidak pengetahuan apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa. Yang benar itu adalah mari kita belajar Alkitab, bukan mengajarkan ya, bukan mengajarkan ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Mau kemana Opung lupa pasti ini mau baca di rumah ini. Ya.
Bacalah kitab dengan baik-baik. Jangan Iya. mengajarkan. Kita belajar bersama. Itu. Kita belajar bersama. Jangan mengajarkan ya. Terima Opung kasih. saya ditanya nggak mau jawab karena pasti Saya Opung tidak harus bisa jawab, beda. Pak. Yang jawab adalah Alkitab ya. Yang jawab adalah Alkitab. Saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu apa-apa ya. Saya tidak tahu apa. Iya, Opung potong-potong Enggak, jawabannya di situ. saya tidak mau. Justru saya tidak mau potong-potong, Pak ya. Kita harus bedakan konteks A, konteks B. Jangan dirangkai ya. Aku Jangan tadi konteks A ini, konteks B ini Aku tadi ajarannya. dengar dari Jangan jarak bawa jauh rangkai. Opung potong-potong Opung Oke, ini. oke Pak, terima kasih banyak. Kalau memang saya potong-potong, Tuh. saya salah. Kalau saya memang Iya. potong-potong, salah ya, Pak Rahman ya. Yesus Terima bilang kasih dia banyak, sampai jumpa Yesus lagi. bilang dia hamba yang diutus kok, bagaimana? Oke, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Opung jangan lupa ya, Yesus itu hamba yang diutus Opung. Ya diutus itu, kami juga tetap mengatakan diutus ya, tetap juga Iya, diutus. hamba yang diutus kata Yesus. Diutus untuk ngapain? Hamba yang diutus Ya, kata hamba Yesus. dia. Hamba dia, mau benar di hamba. Iya, Opung harus berani baca Makanya yang kayak gitu. kita belajari besok. Kita belajar besok ketemu di mana? Kapan-kapan ketemu lagi, pasti ketemu lagi. Hamba itu bagaimana dia, hambanya bagaimana dia kan? Jadi jangan disimpulkan dulu seperti itu, jangan mengajarkan. Bagaimana hamba bu? Hamba ya masa Opung nggak tahu hamba? Kita harus baca Alkitab itu, konteksnya kemana? Iya, Opung nggak tahu terima hamba kasih. bagaimana sih, heran. Oke, terima kasih banyak ya. Masa nggak tahu hamba? Aduh, gimana? Konslet Pak Abi, konslet. Pak Abi. Udah kalau udah konslet Opung saya malas sudah ngadapin. Ada Bro Admin, mana Bro Admin? Coba buka mic dulu. Sambungin Opa Lamsen punya pendapat itu. Bro Admin siapa ya? Bro Admin yang biasa juga itu Katolik. Malam. Nyimak, Pak. Tadi ya? Nyimak izin tadi. Iya. Saya juga nggak begitu ini karena saya baru balik, langsung nyambung aja supaya Opa Lamsen jelas. Tapi tadi kalau yang Bang Bro Admin dengar bagaimana? Saya terus terang nggak dengar sepenuhnya itu. Oh iya. Itu loh Bro Admin. Mungkin pertanyaannya aku nggak dengar juga ya, tapi mungkin saja itu pertanyaan. Yesus pernah bilang bahwa dia hamba yang diutus, bukan sih? Yang Pernah mana? nggak? Yang mana ayatnya, Pak? Kira-kira, Pak? Kira-kira bentar ya. Ayatnya kalau nggak salah Yohanes ya. Yohanes 13:16. Ya, pokoknya di sekitaran itulah. 13, 14. Tahu saya banyak. Ya. Bapak yang mengutus aku, dia yang mengutus aku, banyak itu dia. Iya. Iya benar sih memang. Berarti Yesus sendiri menyatakan dirinya adalah hamba. Terus bagaimana caranya orang Kristen menganggap dia lebih dari sekedar hamba? Itu penjelasan mana ya? Pertama, jadi orang Kristen itu percaya semua sebutan, julukan atau jabatan yang diberikan kepada Yesus, termasuk misalkan utusan, guru, tuan, hamba, dan Allah. Ya semuanya kita percaya karena itu tertulis di Bible ya. Seandainya tidak ada tertulis di Bible, misalkan tidak disebutkan bahwa Yesus disebut Allah, ya kita nggak mungkin menyebut Yesus sebagai Allah. Gitu sih. Jadi menurut Bro Admin ada juga dia sebagai Tuhan gitu, sebagai Bapaknya itu. Jadi Yesus sebagai Bapa gitu. Bukan. Kalau kita gunakan Bible, Yesus dan Bapa ini kan berbeda. Ya, ini kan kita coba gunakan Bible nih ceritanya Bro Admin. Iya. Memang Yesus bukan Bapa. Sedangkan yang dimaksud Allah oleh Yesus adalah Bapa. Ya Yesus memanggil Allah ya Bapa, kepada Bapa. Oke. Berarti kan kalau ada kata Yesus juga Bapa, berarti Yesus Bapa dong. Yesus juga Allah, berarti Yesus juga Bapa dong.
Karena itu kata Yesus kan. Maksudnya Yesus Bapa di mana? Nggak ada sih. Gini. Yesus panggil Allahnya itu Bapa Bapa. kan. Ya. Betul. Terus ada kata menurut Bro Admin di dalam Bible bahwa Yesus juga Allah. Iya. Nah, berarti Yesus itu juga Bapa dong. Bukan. Kalau enggak kan jadi dua tuh. Kalau enggak Yesus jadi Bapa berarti jadi dua dong. Bapanya Yesus, ya kan? Dan Yesus. Allah yang itu kepada Yesus. Jadi dua dong. Ya memang ada dua. Oh ya. Dua ya. Ya, jadi ya kalau itu kan masuknya ke ini ya. Apa namanya? Rumusan. Iya kan kita pasti ngelihat rumusan bagaimana Bible menjelaskan kata-kata itu. Tapi sebelum sampai sana, Bang Bro Admin bisa tunjukin di Bible mana Yesus bilang dia Allah? Bukan Yesus yang mengatakan langsung ya, aku adalah Allah gitu, bukan. Tetapi pengakuan dari Thomas. Thomas apa nih? Ya kan Thomas pernah berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Salah satu ayat yang digunakan ya itu sih. Salah ayatnya, satu apa hanya satu itu? Kalau ada yang lain coba kita biar bisa yang lain kita lihat. Karena kalau yang eksplisit langsung menyebutkan Allah itu, tapi kalau yang secara apa ya, kalau orang bilang exegesis itu sebagai contoh misalkan segala Bapa punya, aku punya. Perkataan Thomas sama perkataan Yesus tinggian mana, Bro Admin? Jadi kalau mengenal Bible, Kristen itu bukan masalah tinggi dan rendah, Pak. Iman Kristen itu datangnya itu kita itu ikut iman daripada para murid. Ketika para murid bilang A, ya kita juga ikut A. Iya, saya tuh setiap hari bilang bahwa muridnya itu nggak kayak yang dituduhkan teman-teman Kristen. Tapi saya belum mau masuk ke perkara itu ya. Saya mau lihat dulu gitu loh. Strata Yesus itu cenderung diterima teman-teman Kristen itu seperti apa gitu loh. Kalau orang Islam itu kan jelas-jelas gitu ya. Kalau kita padankan kepada Isa Al-Masih, jelas-jelas Isa Al-Masih itu tinggi, mulia gitu kan bagi kita gitu kan. Sebagai nabi gitu kan. Nah, tentu dengan perkataan para murid itu tentu kita lebih menangin perkataan Yesusnya gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Kan ada tuh banyak itu kan. Yesus bicara sendiri tentang dirinya. Nah, sekarang dihadapkan dengan satu perkataan Thomas yang terkejut mengatakan dia Tuhan, taruhlah begitu. Nah, ada Yesus punya kalimat yang begitu banyak, mengatakan dia utusan dan dia hamba. Kenapa bisa menangin satu, gitu ya? Di sini diterima semua kata Yesus, seperti kata Bro Admin, perkataan Yesus diterima semua, bahwa dia hamba, dia juga ini, dia juga itu, dia juga ini segala macam. Tapi ada satu perkataan Thomas yang juga dikritisi oleh banyak penulis Bible sendiri tentang perkataan Thomas ini menyatakan dia adalah sebagai Tuhan. Tapi diterima juga bahwa dia jadi Tuhan, bahkan lebih besar sekarang bobotnya. Nah, artinya kalau dengan kata takaran itu, tinggian mana gitu loh, antara banyaknya perkataan Yesus tentang dirinya, dengan satu-satunya perkataan muridnya, yaitu Thomas yang terkejut tentang dirinya Yesus. Kenapa sama-sama diterima semua gitu loh? Diterima semua, diyakini semua. Nah, itu pertanyaannya. Ya, memang kalau dari Kristen harus menerima semua, Pak. Tidak bisa satu saja atau dua saja atau tiga saja, memang semuanya harus diterima. Terkhusus pada pernyataan Thomas. Memang banyak juga orang, khususnya Muslim ya, menafsirkan ayat itu sebagai bentuk terkejut atau budaya menyebut nama Tuhan ketika terjadi hal apapun. Tetapi hal itu memang dari Kristen sendiri tidak sepakat. Maksudnya kita punya penafsiran berbeda. Terkhususnya taruhlah dia tidak terkejut ya. Taruhlah dia tidak terkejut, taruhlah dia menyatakan demikian.
Tapi yang saya maksud sekarang bagaimana Bible menjelaskan banyaknya perkataan Yesus tentang dirinya yang tidak ada satupun dia menyatakan bahwa dia adalah Bapa atau Allah. Terus kemudian melawan satu kata Thomas, satu-satunya kata Thomas, lalu menjadi benar bahwa dia diterima sebagai Tuhan. Ini kan bisa saja menjatuhkan Yesus gitu loh. Yang menjatuhkan bagian mananya, Pak? Bagian yang ketika mencoba menerima apa yang sebaliknya dikatakan Yesus dengan jumlah yang lebih banyak. Yesus bilang bahwa dia utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus gitu kan. Dia adalah hanyalah hamba gitu kan. Nah itu kan banyak tuh kalimat-kalimat itu. Dan itu perkataan Yesus dibanding satu saja perkataan Thomas yang terus kemudian bilang bahwa Tuhan. Dan itu disampaikan itu terus kemudian bisa lebih diterima atau taruhlah diterima bersamaan dengan apa kata Yesus yang lain gitu kan. Tentang dirinya Yesus. Itu bagaimana menjelaskannya. Bagaimana Bible menjelaskan runutan seperti itu gitu loh. Bahwa semua diterima itu kenapa gitu. Padahal ini kan curam, ada pertentangan gitu loh. Ada satu dengan yang lain itu saling berlawanan gitu loh. Karena kalau hamba tentu bukan Tuhan. Kalau utusan tentu bukan yang diutus. Itu kan begitu. Nah, bagaimana menggadokannya itu, menggabungkannya menjadi satu itu bagaimana caranya? Ya. Pertama, jawaban singkatnya sebagai Kristen ya harus percaya semua yang tertulis di situ. Meskipun hanya ada satu kata saja Yesus disebut Allah oleh murid, ya kita juga harus percaya itu. Itu jawaban singkatnya, Pak. Jadi seandainya berarti nggak ada tanpa ada kecurigaan, tanpa ada berpikir lebih jauh, diterima aja dulu gitu maksudnya. Maksudnya kecurigaan yang gimana, Pak? Tanpa ada kecurigaan bahwa sesungguhnya misalnya kata Yesus itu lebih banyak dan lebih mampu diterima karena dia otoritinya lebih tinggi dibanding Thomas. Misalnya seperti itu. Kan harusnya ada itu. Kalau memang pada manusia tentu harus ada pembanding-pembanding itu kan. Iya. Jadi saya lanjutkan, mungkin saya baca saja ayatnya ya biar lebih jelas ya. Di Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas menjawab Yesus. Menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian di ayat selanjutnya pasal 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya. Lah ini respon Yesus ketika Thomas telah mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, dari situlah Yesus memberi penegasan tentang pernyataan Thomas. Jadi, karena orang Kristen itu harus percaya 100% dengan Bible, artinya semua yang tertulis juga harus kita percayai. Bukan mengenai Yesus disebut utusan, Yesus disebut nabi, bukan itu tidak dianggap sebagai pertentangan ya. Tetapi ya memang sebutannya ada banyak. Kenapa Yesus menjawab dengan kata percaya itu hanya putus sampai di situ? Kenapa nggak dilanjutkan? Kenapa misalnya begini, karena kau telah melihat aku, engkau percaya aku sebagai nabi yang telah diselamatkan atau dibangkitkan. Kenapa enggak Yesus katakan begitu misalnya? Atau kenapa hanya tertulis karena engkau melihat aku, kau menjadi percaya. Berbahagialah percaya di situ langsung putus gitu loh. Enggak ada keterangannya gitu loh. Percaya kenapa, sebagai apa, kenapa enggak ada? Maksudnya percaya sebagai Tuhan begitu, sebagai Allah gitu. Kenapa? Ya gitu. Kenapa enggak ada itu juga yang sebaliknya gitu? Kenapa hanya kata percaya? Ya. Karena selama ini menurut saya kan kalau dia putus sampai di kata itu gitu kan, berarti dia percaya bahwa apa yang dikatakannya, yang diajarkannya dia telah sampai gitu loh. Sehingga tentu murid-murid itu paham apa yang dimaksud dengan percaya. Bahwa percaya dengan kata-kata dia bahwa dia adalah utusan, dia hanyalah hamba,
dia lebih rendah daripada yang mengutus. Kan harusnya berarti begitu. Dia mengerti bahwa, oh murid-murid saya ini semua mengerti bahwa apa yang saya katakan mereka sudah terima. Tapi kemudian datang orang lain menurut saya dengan kata sampai putus, kata percaya, terus lebih ditinggikan, lebih daripada sekedar yang dikatakan Yesus. Masuk akal nggak pemikiran saya seperti itu? Pertanyaan saya seperti itu. Bro. Karena gini Pak, karena memang di dalam Kristen tidak ada urutan lebih tinggi atau lebih rendah. Yang jelas kalau Yesus lebih tinggi dong pasti daripada Thomas. Iya, tetapi dalam hal sebagai contoh teks khusus teks mengenai pernyataan Yesus sebagai Allah, kita tidak mengurutkan antara tinggi dan rendah Taruhlah karena tidak perlu ada gitu kan. Taruhlah tidak perlu ada. Iya. Tapi kan ukuran banyaknya Yesus berkata tentang dirinya itu lebih banyak dan keluar dari seorang guru gitu loh, keluar dari seorang nabi, keluar dari orang yang lebih tinggi tingkatannya secara yang harus hierarki yang harus diterima dari para muridnya. Nah sekarang bagaimana akal manusia secara mudah gitu kan untuk menerima ini dan memetakan ini, sedangkan kata-katanya tidak sampai selesai itu. Nah, harus dilengkapi dengan pernyataan Yesus sebelumnya dong, kalau menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya dong. Jangan justru kemudian diambil semuanya dari semua tempat tanpa ada dipilah-pilah. Karena kata Yesus lebih penting menurut saya daripada kata yang lain-lain kan. Iya. Begitu. Nah, artinya kalau saya bertanya dengan cara seperti itu, masuk akal nggak buat Bro Admin? Bro Admin, Pak, apa yang saya tanyakan ya? Saya sedikit banyak ya mengerti, Pak. Ya. Pertanyaan itu boleh-boleh saja, Yang Bro Admin sah-sah tidak saja. mengerti tentang apa? Yang Bro Admin tidak mengerti pasti bukan tentang pertanyaan saya. Mungkin tentang apa itu caranya Bible atau caranya Bapak-Bapak gereja menjelaskan Trinitasnya, itu mungkin Bro Admin malah nggak ngerti. Bukan begitu, Pak. Jadi kalau Trinitas ini kan cara yang diberikan oleh Bapak-Bapak gereja untuk membatasi para pembaca dalam hal menafsir. Sehingga seperti tadi misalkan di dalam memahami Bible, akal yang diperintahkan gereja kepada umat itu harus percaya 100% dengan teks Bible. Jadi walaupun di situ hanya satu saja disebutkan, misalkan yang kita temukan secara langsung ya, perkataan Thomas, ya kita harus percaya itu. Bro Admin punya referensi nggak bahwa Bapak-Bapak gereja ini berhasil membatasi cara pikir manusia? Referensi, ya banyak toh. Sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Kalau saya punya referensi sebaliknya dari Bapak-Bapak gereja di masa-masa awal tentang tidak berhasilnya, tentang kekacauannya kekacauannya untuk membatasi pikiran manusia yang lazim, yang wajar, yang logis. Bagaimana? Misalnya saya ambil sebuah ensiklopedia otoritas, ya kan, yang menyatakan bahwa sudahlah, saya juga Bapak-Bapak gereja, uskup nomor 1 gitu kan pada saatnya ya, pada zamannya di tahun 1000 misalnya, tidak mengerti juga tentang Trinitas, bertolak belakang dengan pikiran saya juga, tapi saya harus terima biar saya mengerti. Ternyata setelah saya sudah terima, saya justru tidak mengerti. Kalau saya ambil referensi seperti itu, Bro Admin jadi bagaimana kira-kira? Jadi menyalahkan uskup itu? Enggak, Pak. Jadi ketika ada imam mengatakan Trinitas, saya tidak mengerti Trinitas. Jadi yang sebenarnya ini memang Tuhan ini tidak bisa kita mengerti. Tetapi Bapak-Bapak gereja memberikan rumusan Trinitas untuk membatasi penafsiran para pembaca Bible ini. Artinya berarti tanpa harus dimengerti, yang penting dipercaya.
Bukan begitu. Jadi gimana ya cara menjelaskan? Sebagai contoh gini-gini. Ya, dibunyi di ensiklopedia saya itu uskup tertinggi di tahun 1000 sampai 1100 dia masa hidupnya itu mengatakan demikian. Yang tidak dimengerti itu Tuhannya, Pak, Allahnya. Oh, Tetapi konsep rumusan Trinitasnya jelas mengerti. berarti sesuai kembali ke kata-kata Yesus. Yesus juga kan bilang bahwa kamu menyembah, ada bilang ya di beberapa sign waktu dia mengatakan bahwa kamu menyembah yang tidak kamu kenali. Betul ya? Ya, itu ngomong sama orang Samaria. Oke. Terus banyak juga mengatakan bahwa ya harusnya kan orang menyembah sama yang dia kenali gitu loh. Kalau yang tidak dikenali ya ini kejatuhan masalah kan? Iya. Iya, karena mengenal itu lebih baik. Ya, berarti kita bilang kan, berarti kita boleh mengambil sebuah kesimpulan dari penjelasannya Bro Admin dan penjelasan Bapak-Bapak gereja itu, ya memang nggak perlu kenal gitu kan. Artinya kan bertolak belakang dengan kata Yesus lagi gitu. Bukan. Untuk masalah siapa yang disembah. Justru gini loh, Pak. Justru Kristen ini diwajibkan untuk mengenal Allah. Nah, mengenal Allah kan nggak bisa dikenali kata Bro Admin. Ya, mengenal Allah ini melalui catatan Bible. Ini saya bicara dari sisi ini ya, sisi umat ya. Ya. Wajib mengenal Allah melalui Bible dulu. Nah, setelah mengenal Allah melalui Bible, mungkin dengan membaca atau mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, kemudian juga harus mengerti tentang konsep atau rumusan yang dipatenkan, yaitu rumusan Trinitas. Fungsinya untuk membatasi penafsiran si pembaca, supaya pembaca juga mengerti. Sebagai contoh, pembaca dibatasi, saya pikir jadinya bukan untuk mengerti dong. Karena begini, kalau dibatasi, begini Pak, kan apa yang mau dimengerti itu harus dieksplor, Bro. Iya, justru gini loh Pak, Bible itu memperkenalkan Allah dalam 3 perwujudan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Jadi Allah yang benar menurut Bible dalam rumusan Bapak-Bapak gereja ini minimal itu kita harus kenal 3. Walaupun sebenarnya perjanjian baru harusnya ya, karena perjanjian lama itu menurut Bapak-Bapak gereja nggak ada ajaran Trinitas sama sekali. Iya, saat saya bilang Bible itu berarti perjanjian baru, Pak. Ya, okay. Iya. Ya, itu tadi seperti itu. Minimal orang Kristen harus mengenal Allah itu dalam 3 pribadi atau perwujudan itu. Berarti beda sama Yesus ya. Kalau sama kata Yesus, beda sama caranya Yesus. Berarti hanya menyandarkan saja bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Sesungguhnya kan tidak, karena berbeda banget dengan cara pandang dan Yesus sendiri. Yang berbeda bagian mananya, Pak? Bagian Yesus juga bertuhan, dan Tuhannya adalah Bapaknya. Dia lebih rendah dan tidak sebanding dengan Bapaknya. Ya. Ya kan begitu. Di bagian itu kan berarti tidak bisa disandingkan 3 tadi pribadi itu. Ya, ada ayat yang lain yang saya bilang tadi, makanya itu dia. Ketika ada orang enggak gini, ketika sebagai Kristen kemudian hanya menggunakan 2-3 ayat sebagai contoh, Yesus ini adalah utusan, karena di sini tertulis Yesus adalah utusan. Ya, tidak ada yang salah, memang benar, tetapi kita wajib mempercayai semuanya, termasuk Yohanes pasal 20 ayat 28 itu. Begitu loh, Pak. Sehingga putus-putus suaranya, Pak. 20:28 Yohanes bilang apa, Pak? Di Yohanes pasal 20 ayat 28 ya mengenai perkataan Thomas. Loh, mengenai perkataan Thomas. Ya, Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Gimana ya?
Bro Admin apa namanya tadi sebenarnya sepakat banget sama saya cara pikirnya. Tapi terus tiba-tiba kalau ketika kembali bersandar ke Bible, Bro Admin malah menangin satu kalimat dibanding banyaknya kalimat yang lain gitu loh. Nah maksud saya ini yang saya bilang, berarti memang benar kata Yesus, memang berbeda antara Yesus dengan pengikut Kristen itu sendiri gitu loh. Jadi pengikut Kristen itu nggak bisa, Kristen itu nggak bisa menisbatkan dirinya sebagai pengikut Yesus, karena Yesus sendiri gitu kan, dengan jumlah banyaknya ayat yang dia atau perkataan yang dia sampaikan, itu membedakan dirinya dengan Bapa dan Allahnya gitu. Ya, tapi sampai kepada Kristen disatukan gitu loh. Dibuat tiga entitas menjadi satu gitu loh. Ada 3 pusat pemerintahan menjadi satu. Masing-masing bagian dibagi-bagilah tugas-tugasnya. Kan begitu kan? Maunya Bro Admin. Padahal kan Yesus bilang semua yang dia punya itu datangnya daripada Bapaknya. Bukan Pak, Yesus bilang segala yang Bapa punya aku punya. Jadi segala milik Bapa juga milik Yesus. Didapat dari mana? Didapat dari Bapaknya kan? Dan iya, Bapa itu sumber. Mukjizatnya tidak dapat dilakukannya sendiri. Iya. Ya, karena atas izin yang punya kuasa. Kan begitu? Bapaknya kan? Iya, tapi konsep izin kita memang tidak ada pengajaran konsep izin sih kalau kepada Yesus ini. Karena Yesus ini kan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya, Yesus ini juga kalau di pemahaman saya nama aslinya Yesua itu di pemahaman saya dia diselamatkan bukan penyelamat gitu. Oh iya, berarti sudah berbeda Pak. Mungkin itu Bible yang lain. Enggak, Bro Admin harus baca satu perikop Mazmur kalau nggak percaya. Kalau dalam perjanjian lama yang disebut penyelamat itu Yahweh Pak. Iya, dianya disebut diselamatkan. Yang diselamatkan. Yang diselamatkan itu ya Israel Pak. Iya, ya Yesusnya yang datang kemudian itu lebih pantas disebut dengan diselamatkan. Oh, enggak sih, kalau di sini memang tidak ada pantas dan tidak pantas. Kalau perjanjian lama yang dipercaya Yahudi, yang disebut Mesias itu Yahweh. Dari sisi namanya juga begitu, dari sisi namanya juga demikian artinya. Tapi nantilah itu kita bicaranya nanti. Yang sekarang ini yang kita bicarakan bagaimana teman-teman Kristen punya pemahaman tentang Tuhan gitu kan, tentang Yesus sebagai utusan dan Yesus sebagai Tuhan itu ada di mana posisinya. Iya. Kalau orang Kristen ditanya bagaimana memahami Tuhan atau mengenal Tuhan, ya kita mengenal dan memahami Tuhan itu dari catatan Bible atau perjanjian baru. Sebagai contoh dalam catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Nah, di dalam catatan-catatan itu kita mengenal banyak sebutan atau panggilan yang disematkan kepada Yesus, termasuk utusan, termasuk anak. Yang jelas tidak ada yang mengatakan Tuhan kecuali satu-satunya yang Thomas tadi itu. Gitu. Secara eksplisit atau nyata langsung itu hanya satu. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Sampai di situ kita mengerti, Bro Admin. Berarti kan yang membuat Yesus Tuhan itu bapak-bapak gereja yang pada saat itu, gitu kan? Bukan Pak. Karena mereka iya dong. Karena bukan, mereka Pak. yang berhak menarik kesimpulan dari kata-kata yang tertera sekian banyak di dalam situ. Kan begitu. Mereka yang mengatur pengertiannya harus begini. Kan begitu. Iya enggak? Loh, Pak. Jadi Bible ini statusnya kalau misalkan di dalam agama lain ini benar-benar kitab suci yang harus kita percaya. Tidak bisa kita menganggap satu kalimat ini misalkan palsu atau satu kalimat ini tidak benar, tidak bisa seperti itu. Jadi ya semuanya harus kita
ikutin. Iya dong Bro Admin, ketika Bro Admin ikutin pasti Bro Admin ketemu jurang. Kan begitu, Ya ada tidak jurangnya. ada jurang, Pak. Jurangnya gini loh, antara satu dengan yang lain itu dipersamakan oleh satu pandangan. Kan gitu, dipersamakan oleh satu pandangan. Pandangan siapa? Pandangan bapak-bapak gereja. Nah bapak-bapak gereja nggak hanya satu. Kan begitu. Bapak-bapak gereja ini memberikan rumusan mengenai rumusan Trinitas. Saat tidak menggunakan Trinitas, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, itu pun tetap menyebutkan bahwa Thomas itu mengatakan kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi posisi ayat ini tetap tidak bisa kita hilangkan, bahkan ditegaskan lagi sama ayat 29-nya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah, iya, percayanya tuh apa? Percaya apa? Kok putus begitu aja? ya karena telah melihat Yesus. Iya. Iya, percaya apa? Percayanya sebagai apa? Bagaimana? Itu dijelaskan harus dengan ayat lain dong. Bahwa dia dipercaya sebagai Tuhan misalnya. Ayat yang lain kan di ayat sebelumnya, Pak. Kecuali ayat ini beda jarak atau beda momen, beda waktu. Ini di waktu yang sama. Percaya sebagai apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Ya enggak dong, harusnya kan percaya di situ seperti apa yang Yesus katakan yang lainnya dong. Iya. Coba Thomas kan mengatakan Yanku satu. Ya kan, dan Allahku dua. Jadi Thomas itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan juga, Allah juga. Gitu loh, Pak. Tuhan juga, Allah juga. Bagaimana ya? Itu sampai di situ menurut saya Bro Admin agak bingung sendiri itu. Saya tidak bingung, tidak ada Kristen yang bingung dengan pernyataan ayat Bible. Atas siapa? Saya tadi sudah bilang ensiklopedi Katolik saja mengatakan kebingungannya. Yang mengatakan kebingungannya Bapak Gereja sendiri. Masih Bro Admin bilang, saya punya referensi. Maaf, saya ganggu waktunya sebentar ya. Oke. Bang Ginting, monitor Bang Ginting. Pak Ginting Asumsi. Udah datang Bang Luga? Belum, nanti nunggu. Ginting, ya? Ada Pak Ginting. Ya, Bang. Kalau monitor saya panggil Bang Luganya. Silakan dilanjut dulu Bang Bro Admin, diberesin dulu sama Kang Abi ya. Ya. Saya panggil Luga. Aku beresin Bro Admin. Aduh, macam apa aja diberesin. Waalaikumsalam. Maksudnya diskusinya diberesin dulu gitu. Ya, sekarang Pak Abi, tadi kan sudah sedikit banyak bertanya. Kalau boleh saya mau bertanya balik. Nanya deh. Ya, soal ini aja yang tidak jauh-jauh dari sini. Kan kalau orang Kristen percaya Yesus ya, seperti yang Thomas katakan, sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan, dan sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Tetapi teman-teman Muslim kan menolak itu. Kita nggak masalah sih, kita hanya bicara tentang Isa Al-Masih sebenarnya. Nanti orang Kristen aja yang kemudian merasa nggak bisa tahan, dia nggak bisa diam. Dia tahu bahwa yang ada di benaknya lebih kokoh, bahwa dia percaya bahwa Isa Al-Masih yang dimaksud orang Islam itu ya Yesus gitu loh. Dia tahu itu, jadi dia nanti berontak, dia yang nanti protes sendiri. Kalau kita sih bicaranya tentu kepada kemuliaannya Isa Al-Masih sebagai Nabi. Lanjut Bro Admin. Pertanyaan saya, Pak Abi, berarti menurut Pak Abi, Nabi Isa ini sama dengan Yesus ya? Apa tokoh yang berbeda? Bukan hanya menurut saya seperti apa yang dikatakan Al-Quran gitu kan. Saya nggak peduli dengan apa yang ada pada orang Kristen, karena yang dibicara itu Nasrani gitu kan. Nanti orang Kristen sendiri yang ketika saya misalnya nih saya monolog nih, bebas saya monolog bicara tentang Al-Quran, Yesus, Isa Al-Masih dan Nasrani. Kan bicara tentang Al-Quran saya. Kan begitu.
Bebas saya monolog. Nanti orang Kristen yang kepanasan. Kenapa? Di jurang hatinya paling dapat dia raba, bahwa dia yakini bahwa memang inilah sosok Yesus itu sendiri. Begitu Bro Admin. Sehingga menurut saya orang Islam itu memuliakan Isa Al-Masih. Sedangkan orang yang mengaku dirinya Kristen itu tidak memuliakan Isa Al-Masih atau Yesus gitu. Tidak memuliakan Yesus. Justru sebaliknya. Itu maksud saya. Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Ketika jenengan menyebutkan Isa Al-Masih atau Yesus, itu berarti sedang mengatakan satu tokoh yang sama atau bagaimana itu? Kalau tadi dibilang kalau orang Islam percaya bahwa Isa Al-Masih adalah yang hidup, ya kan, di masa tempat yang terjadi pada sejarah yang namanya Yesus, gitu loh. Kan begitu. Nah, sedangkan bagaimana kemudian mencocokkannya, yang mengkonfirmasinya adalah orang Kristen sendiri. Di mana? Di kitab-kitabnya yang menyatakan dia dengan nama Isa Al-Masih. Di kitab-kitab apa? Bible. Banyak kok Bible yang menulis namanya Yesus dengan Isa Al-Masih. Banyak sekali, sangat banyak. Begitu loh, Bro Admin. Jadi bukan saya yang mencoba menyamakan. Tapi mau tidak mau, orang Kristen itu pasti yakin, dia sendiri yakin bahwa memang itu sudah orangnya. Gitu loh. Jadi saya, tidak ada beban sama sekali gitu loh. Berarti menurut Pak Abi, ini tokoh yang sama ya Pak? Iya dong, kalau saya sih, pokoknya ya ini sudah. Gitu. Ya itu, jadi memang yang berbeda yang mengaku namanya Kristen, yang mengaku namanya pengikutnya. Itu pengaku-akuan yang yang saya bilang, ya semua orang boleh mengaku pacarnya saya gitu, Abi Abdurrahman punya pacar banyak misalnya gitu. Semua perempuan ngaku ya, nggak apa-apalah. Tapi kan belum tentu itu benar. Iya, yang menjadi dasar Pak Abi mengatakan Isa dan Yesus adalah tokoh yang sama ini apa ya Pak? Kalau saya, kalau saya kan, ya kalau Bro Admin, kalau saya dan banyak teman Kristen yang sering diskusi kan memang menyatakan ini tokoh yang berbeda. Nah, pertanyaan saya ke Pak Abi. Kalau saya tidak mau menyamakan mereka. Tapi Bro Admin biarkan aja, Bro Admin tenang duduk di tempat, nanti kita perbanyak monolog-monolog tentang Isa Al-Masih. Oke? Kita perbanyak tentang Isa Al-Masih, kita kita bicara tentang Nasrani, kita berbicara tentang mereka entitas-entitas ini, maka nanti juga Bro Admin yang keluar lalu kemudian membuat pembelaan. Bro Admin paham nggak? Berarti yang mengkonfirmasi kebenarannya, kesamaannya adalah bukan orang Islam. Bro Admin sendiri. Itu yang terjadi dengan kenapa ada dunia perdebatan ini. Kita nggak mungkin bicara. Bro Admin nggak mungkin datang ngobrol sama saya, ya kan? Kalau nggak Bro Admin anggap sama. Karena kalau nggak sama, ngapain? Mau bicarakan apanya? Saya nggak punya pengetahuan tentang itu. Pengetahuan saya sedikit tentang itu, dan adanya di Al-Quran, dengan nama tokohnya adalah Isa alaihissalam. Oke. Maksudnya, Bro Admin, kita nggak akan ketemu kalau Bro Admin menganggap bahwa ini berbeda. Jadi, orang Kristen itu sudah biasa bohong. Sehingga, yang ini nih. Iya. Enggak Pak, yang mungkin saya cenderung lebih berani ya kalau dia bilang nggak sama. Lah kalau nggak sama kenapa datang kita untuk berdiskusi tentang itu gitu loh. Kan biarin aja aku bicara bahwa itu sama, misalnya begitu. Justru karena dia yakin memang sama. Lah itu dia Pak. Itu kerennya. Kenapa? Karena sebagian kalimat-kalimat yang masih termaktub di dalam Bible hari ini
itu lebih mendukung kepada kebenarannya Isa alaihi salam yang ada dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya tentang dia diselamatkan, itu lebih banyak dibenarkan di dalam Bible loh. Gak percaya? Kalau saya memang tidak percaya Yesus dan Isa ini tokoh yang sama, Pak. Tetapi karena banyak teman muslim yang menyatakan itu sama, saya tanyakan ke Pak Abi. Dan saya bertanya dasarnya apa ketika mengatakan Yesus dan Isa ini sama. Gitu loh, Pak. Dasar yang kita pakai kan, yang saya pakai kan, tetap saja menggunakan Al-Quran. Bahwa tokoh ini berada di waktu yang sama. Kan begitu? Di waktu yang sama, dengan kasuistis yang berbeda, tapi jalan keluar yang Tuhan berikan, menurut Al-Quran, berbeda dengan yang diceritakan oleh teman-teman Kristen. Kan begitu? Jalan keluar yang ada diberikan oleh Tuhan kepada hambanya yang bernama Isa alaihissalam tadi, itu adalah diselamatkan. Dengan merupakan orang yang serupa dengan dia, gitu loh. Artinya, ada orang yang diserupakan begitu. Itu kan kalau menurut Al-Quran, itu saya mengatakan sama karena dengan kasus yang sama di timeline waktu yang sama, itu loh. Nah, nanti orang Kristen yang mengkonfirmasi dengan apa? Dengan Bible-nya. Walaupun mulutnya orang Kristen bilang, oh tidak sama, tapi jantungnya mengatakan sama memang. Bunyi Bible-nya sebagiannya lain mendukung Al-Quran, gitu loh maksudnya. Begitu Bro Admin. Mudah ya mencerna benteng yang saya gambarkan ya. Ya, saya mau tanya lagi sedikit. Pak Abi kan percaya Isa dan Yesus ini adalah tokoh yang sama. Nah, dasarnya tadi katanya adalah Al-Quran atau firman Allah langsung. Betul ya, Pak? Iya. Ya. Allah kan memerintahkan Pak Abi untuk beriman atau percaya kepada kitab yang asli, yaitu Injil ya Injil yang asli. Sedangkan cerita kisah riwayat hidup perjalanan Yesus yang sekarang ada dalam ajaran Kristen Bible itu dari Bible, di mana Bible ini bukan kitab Allah. Ya. Artinya ini sudah barang yang berbeda. Bagaimana lantas Bapak mengatakan bahwa dasarnya adalah firman Allah, sementara Allah sendiri mengatakan suruh beriman kepada kitab yang asli, bukan kitab yang palsu, atau kitab yang bukan asli. Tapi yang asli itu kan Al-Quran, Bro. Ya. Kitab yang saya pakai jadi pegangan untuk saya percaya bahwa ada nabi yang namanya Isa alaihissalam yang diutus hanya kepada Yahudi, gitu kan? Bani Israel, ya saya percaya dari Al-Quran, berdasarnya Al-Quran, gitu loh. Bukan dari masalah Injil atau Bible, enggak, dari Al-Quran. Ya. Tokoh yang sama, Pak, direkam oleh Bible. Oke ya, bukan Injil, direkam oleh Bible. Tokoh yang sama 600 tahun kemudian direkam juga di waktu timeline yang sama direkam oleh Al-Quran. Saya orang Islam. Nabi saya Rasulullah Muhammad SAW. Saya percaya dengan apa? Dengan Al-Quran. Kan begitu. Bible-nya mana? Injilnya mana? Ya saya terima karena itu Al-Quran tentang Injil. Pernah ada. Karena datangnya Injil, itu aja. Ya berarti boleh nggak menyamakan tokoh asli dengan tokoh yang di luar kitab yang diperintahkan Allah? Menyamakan tokoh asli dengan di luar yang diperintahkan Allah, bagaimana ceritanya? Orang yang menyamakannya, yang mengkonfirmasinya saya bilang tadi, teman-teman Kristen sendiri, bahwa itu tokohnya, lalu dia turunkan derajatnya Isa alaihissalam itu sendiri. Diturunkan kenapa? Diturunkan karena yang Isa alaihissalam bilang dirinya adalah hamba dan utusan, tapi mereka malah menuhankan dia. Iya, saya yang bertanya ini kepada Pak Abi. Berarti Pak Abi ini dalam kondisi saya bertanya,
Yesus dan Isa ini sama? Jawaban Pak Hafiz sama atau tidak? Ya sama dong. Nanti Nah, itu dia, makanya saya tanya. Yang membuat Yesus itu menjadi dihina atau Isa alaihissalam itu menjadi, saya sudah pakai kata Isa ini. Isa alaihissalam itu dihina oleh orang Kristen yang mengaku dirinya adalah pengikut Isa alaihissalam ini di tokoh yang sama kan berarti. Karena apa? Mengangkat dirinya lebih daripada Tuhannya. Kan begitu. Atau sama dengan Tuhannya. Padahal Isa alaihissalam ini jelas-jelas bilang bahwa dia adalah yang diutus, berbeda dengan yang mengutus, yang mana bapaknya, yang mana sebagai Tuhannya juga. Begitu loh maksudnya, Bro Admin. Jadi nggak ada masalah dengan saya mengatakan sama. Nggak ada masalah dengan Al-Quran dengan saya gitu. Al-Quran nggak marahin saya. Oh, berarti boleh atau bisa ya, maksudnya menyamakan tokoh dalam Quran dengan tokoh di luar kitab yang bukan harus diimani. Bukan menyatakan, bro. Tadi kan saya bilang, Bibelnya Anda itu merekam kejadian di tahun sekian Masehi. Al-Quran 100 sekian tahun setelah itu datangnya, 620 tahun setelah itu, juga merekam kejadian yang sama. Iya, ya. Berarti tokoh yang sama kan? Ada 2 perekaman lah, anggap saja 2 perekaman. Ya, berarti tokoh yang sama bukan? Yang satu dari Allah langsung. Ya. Ada juga yang dari Allah langsung, Injil yang asli. Oh, Injil yang asli? Al-Quran. Kan sebelum Al-Quran ada Injil yang asli, yang bukan Matius, Markus, Lukas. Tidak, Al-Quran. Oh, berarti kita bicara sudah 630 ini perekamannya adalah Al-Quran. Iya, perekamannya memang Al-Quran. Sebelum itu kan ada kitab yang diterima Nabi Isa. Al-Quran menginformasikan bahwa diterima oleh Isa, ditancapkan di dadanya juga, itu Injil diajarkan kepadanya, itu tulis dalam Al-Quran. Ya, itu kan Injil yang asli. Ya. Ya, nah, berarti kan Allah memang memerintahkan kepada kitab Injil yang asli itu berimannya atau percayanya. Betul kan? Sedangkan tokoh Yesus kepada Al-Quran dan kepada Injil asli itu kitabnya. Yang sekarang memang nggak tahu ada, ya kan? Beriman kepada kitab Allah kan? Nah, kemudian ada lagi kitab di luar kitab Allah atau buku di luar kitab Allah. Isinya ya cerita mengenai Yesus itu. Nah, yang saya tanyakan jenengan, apakah dibolehkan menyamakan tokoh di dalam kitab asli dengan tokoh di luar kitab asli? Itu loh yang sering saya tanyakan. Makanya itu nanti Bro Admin tambah pusing menanyakan begitu. Kenapa? Gini loh, Bro Admin mau bikin yang serupa Injil, yang serupa Bible 1000 kali lagi, gitu kan?